Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Putugali Triguna dengan NIM D101222452. Saya berasal dari kelas B BT11 dengan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Hukum Kekayaan Intelektual. Baik, saya akan memulai dari pengertian Hukum Kekayaan Intelektual. Hukum Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat dengan HKI adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya cipta mereka. Hukum kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang bertujuan untuk melindungi hasil olah pikir manusia dari pelanggaran seperti plagiarisme atau pencurian ide. Hukum kekayaan intelektual memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemilik hak. Yang kedua, untuk mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan baru. Yang ketiga, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari karya cipta. Yang keempat, untuk memperoleh pinjaman atau penandaan. Yang kelima, untuk membantu melindungi konsumen dari produk-produk palsu ataupun produk-produk tiruan. Di Indonesia, hukum kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu atas ciptaannya. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau inventor atas hasil temuannya di bidang teknologi. Paten ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten juga memberikan perlindungan atas invensi teknologi dan memungkinkan pencipta untuk mengklaim apa yang mereka buat. Pencipta juga dapat melaksanakan invensinya sendiri dengan memberikan izin ataupun tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Untuk mendapatkan paten, permohonan atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan tersebut dapat diajukan secara elektronik maupun non elektronik. Ada beberapa persyaratan untuk mengajukan paten. Di antaranya yaitu surat kuasa khusus pemohon dari luar negeri, surat pengalihan hak dari inventor kepada pengelola HKI, surat pernyataan kepemilikan invensi dari inventor. Baik, saya lanjut ke yang ketiga, yaitu desain industri. Dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi ataupun komposisi garis dan warna atau gabungan dari keduanya yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi ataupun dapat diwujudkan dalam pola 2 dimensi sehingga dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk berupa barang, komoditas industri ataupun kerajinan tangan. Saya lanjut ke yang keempat, yaitu merek. Dalam hukum kekayaan intelektual, merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Merek dapat berupa gambar ataupun logo, nama, kata, huruf, angka, warna, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Saya lanjutkan ke yang kelima, yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau interkoneksi dalam sirkuit terpadu. Dari peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu ini diartikan sebagai rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu.
Sirkuit terpadu adalah suatu produk yang berbentuk secara terpadu di dalam bagian semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Baik, saya lanjut ke yang terakhir, yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang atau informasi adalah informasi yang tidak diketahui secara umum, memiliki nilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya untuk dengan kepemilikannya. Rahasia dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual suatu perusahaan. Tujuan dari rahasia dagang ini adalah agar pemiliknya dapat menikmati hak yang diperoleh dari informasi tersebut lebih lama dan melindungi keberlangsungan usahanya. Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi rahasia dagang sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual. Baik, untuk nilai yang saya harapkan, saya mengharapkan Bapak dapat memberikan nilai A kepada saya sebagai apresiasi selama saya mengikuti perkuliahan ini. Sekian pemaparan video dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.